Hello Citizen, kembali lagi di channel Mas Ruda yang membahas tentang update pembangunan dari Park Serpong. Kali ini kita berada di video sesi kedua, yang sebelumnya video sesi ke-1 yang cukup panjang ya. Jadi kita sambung di video sesi kedua ini. Untuk record di kali ini di tanggal 27 November 2024 ya teman-teman semua. Di video sesi kedua ini nanti kita akan membahas distrik dari Park Botanik, seperti yang ada video ini adalah XYZ Trail, nanti ada XYZ Charm, lalu ada Cendana Botanik ya. Jadi untuk melihat update pembangunan pertama nih di areanya XYZ Trail, udah banyak rumah yang dipasang genteng betonnya teman-teman semua. Dan nanti akan kita bahas distrik yang keempat, yaitu Park Hills ya. Ada Citizen Hills tahap 1-2, lalu ada Zen Park View di tahap 2, lalu ada Hillside dan Hillsdale dan juga Palisade Hills ya, dan Ruko The Hive Park Aurora. Dan ini yang ada di video, ada jalanan menikung yang kemungkinan nanti akan digunakan sebagai jalanan alternatif. Jalanan diklat Pemdanya nanti akan sedikit dibongkar untuk menyambungkan saluran drainase yang ada di distrik Park Botanik ini antara XYZ Trail ke arah Cendana Botanik. Di sini juga udah disiapin nih kabel-kabel listrik yang nantinya akan ditanamkan di dalam tanah. XYZ Trail sendiri terbilang cukup cepat pembangunannya teman-teman, karena sudah banyak yang dipasang genteng beton. Dan juga unitnya di area XYZ Trail sendiri ada tipe Y dan juga Z ya. Untuk informasi teman-teman semua, banyak dari calon customer yang lagi nyari unit dari Y3 ya, atau tipe Y yang ada di tahap 1, karena tipe Y ini di tahap kedua dan tahap ketiga udah nggak ada nih. Jadi buat customer yang punya peliharaan, mungkin mau naro peliharaannya di bagian backyard, unit Y3 ataupun tipe Y ini sangat bagus ya teman-teman, karena di tahap kedua tipe Y itu diganti dengan tipe Q. Di tipe Q bangunannya full ke bagian backyard ya. Jadi beruntung banget buat teman-teman yang ngambil tipe Y yang ada di tahap ke-1 ini teman-teman semua. Lalu ini area dari XYZ Trail yang lagi dipondasi, kelihatannya juga pondasinya masih menunggu kering ya, karena lagi sering banget hujan, mungkin pondasinya keringnya lebih lama ya teman-teman. Lalu ini ada danau buatan yang lagi dibuat. Lalu kita menuju ke areanya cluster XYZ Charm. Di Charm sendiri kelihatannya masih sama dengan XYZ Flow ya, karena udah pemasangan pipa drainase di bagian klasternya. Kelihatannya untuk galian drainasenya lagi dipasang. Dan di sampingnya ada perumahan dari First Tune ya. Kalau dilihat dari area cluster XYZ Charm sendiri, ini berdekatan dengan perumahan dari First Tune. Lalu ada perumahan dari Bojong Nangka ya, atau Bonang ya. Dan nanti jika lurus terus ke belakang akan terhubung ke areanya Binong Permai.
Ini area dari XYZ Charm. Melanjuti pembahasan video sesi ke-1, nanti teman-teman yang akan serah terima di awal bulan Desember ataupun di akhir bulan November nanti nih, ada tipe rumah dari klaster Cendana Botanik, lalu ada Cendana Crest, Cendana Prive, dan juga Citizen Park East. Mendengar teman-teman yang akan serah terima di akhir bulan ini, merasa cukup senang juga kita mendengarnya karena pembangunan di Park Serpong ini kelihatannya akan mulai bertahap ya serah terimanya. Jadi buat yang lain juga akan segera menyusul ya. Kita doain aja pembangunannya lancar, jadi unit kita bisa serah terima kayak teman-teman semua nih yang udah dapat undangan. Lalu ini areanya Cendana Botanik. Di area Cendana Botanik sendiri infonya akan mulai serah terima di akhir bulan ini di tanggal 30 November ya. Karena melihat dari area klasternya, kemarin sudah ada yang sempat spill videonya juga dari pihak developer terkait unit rumahnya nih. Jadi dari video fasad depan hingga ke bagian detail-detail yang ada di rumahnya, seperti airnya juga udah mengalir di area Cendana Botanik maupun listriknya juga. Jadi memang kelihatannya udah cukup rapi, cukup hijau juga area klasternya karena sudah cukup lama juga pembangunan di area Cendana Botanik, kurang lebih 2 tahun ya teman-teman semua. Lalu kita menuju ke area klaster dari XYZ Flow. Di areanya XYZ Flow sendiri juga masih ada beberapa titik yang lagi disambungin ya antara drainase satu dan drainase lainnya. Kelihatan lahannya juga udah cukup ready sebelum dipondasi ya, karena kelihatannya udah cukup padat lahan yang ada di area klaster dari XYZ Flow sendiri. Di jalanan per klasternya juga udah ada pemetaan dan juga udah dikasih batu-batu kerikil diratakan di area jalanan klasternya nih. Jadi pemetaannya kelihatannya udah mulai rampung juga. Jika udah kondisi kayak gini nih, menurut perkiraan saya mungkin tinggal menunggu waktu aja hingga mulai pembangunan pondasinya ya di area klaster XYZ Flow. Jadi nanti buat teman-teman yang serah terima, mungkin ada beberapa hal yang harus dipertanyakan ke pihak developer terkait rate IPL seperti apa, dan juga mengkonfirmasi beberapa pertanyaan dari customer lain nih terkait free PPN. Apakah klaster atau area Park Serpong ini mendapatkan free PPN? Mungkin nanti kita bisa mendapatkan jawabannya dari teman-teman yang akan handover ya. Untuk teknis ataupun statementnya dari developer seperti apa nih terkait free PPN, nanti kita tunggu aja dari jawaban teman-teman semua. Lalu dari teman-teman juga infonya ada promo juga dari developer terkait dengan serah terima ini. Nantinya ada penawaran untuk pengisian furniture, bisa dicicil langsung ke developer.
Di sana ada merek-merek yang cukup terkenal seperti Informa. Jadi teman-teman semua tinggal bayar langsung ke developer melalui cicilan ya. Kalau menurut promonya yang kemarin dikasih tahu dari teman-teman yang lain. Jadi ada paketan furniture. Lalu ini area XYZ Cove. Di areanya XYZ Cove sendiri pembangunannya juga cukup cepat. Sudah banyak yang naik ke lantai 2. Bahkan ada beberapa unit yang udah pemasangan genteng beton. Saya nge-record dari jam 6:30 pagi. Pekerjaannya juga udah banyak banget yang mulai bekerja nih di area cluster semua yang ada di Park Serpong. Appreciate buat para pekerja bangunan di area Park Serpong. Semoga selalu diberi kesehatan sehingga pembangunan di area Park Serpong ini bisa dibangun dengan lancar ya. Kembali lagi ke pembahasan dari paket furniture yang ditawarkan oleh Park Serpong nih. Jadi di flyer tersebut dituliskan ready to move in nih, rumah siap huni. Untuk pengisian furniture bisa langsung terisi dari AC, TV, kulkas maupun gorden ya. Lalu infonya akan ada dari pihak Maureno ya, yang akan menyiapkan atau memfasilitasi teman-teman semua terkait furniture. Di sini juga ada merek seperti Informa, Sharp, Philips maupun Miyako. Nanti mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman yang akan handover, apa aja sih paket furniture yang difasilitasin untuk mengakomodir teman-teman yang mau pindahan cepat ke area Park Serpong. Jadi tanpa harus mikirin barang-barang seperti apa yang harus dibeli dan juga ukurannya seperti apa. Infonya dari Maureno ini, barang-barang yang ada di rumah contoh bisa kita dapatkan nih, sesuai banget sama rumah contoh ke unit kita. Tetapi tidak termasuk seperti garmen-garmen dari dinding ataupun seperti desain interior dari yang mempercantik bagian dinding ya, kayaknya nggak dapet. Nanti bisa kita tanyakan aja nih dari teman-teman yang handover, apa aja yang didapat dari paket furniture itu nih. Nantinya pembayaran dari paket furniture bisa langsung dicicil ya. Jadi di flyer ini bertuliskan cicilan mulai dari 600.000 per bulan dan ada statement sangat terjangkau nih. Menarik juga kalau memang ada hal ini ya. Jadi teman-teman bisa segera mengisi rumah dan furniturnya bisa dicicil. Kalau bunganya oke, menurut saya tinggal diambil aja nih paket ini ya, karena sesuai dengan rumah contoh. Rumah contoh juga kelihatannya sangat bagus furniturnya. Dan juga nanti mungkin bisa ditanyakan internet apa aja sih yang bisa masuk ke area Park Serpong ini, karena di flyer ini menyebutkan ada My Republic ya. Sebelumnya hanya ada info dari developer untuk internet di Park Serpong ini menggunakan Fiberstar ataupun CBM ya, di tanggal 15 Oktober 2024. Jadi di flyer ini ada tambahan kelihatannya nih dari My Republic. Ini jalanan alternatif ya teman-teman nih, yang akan digunakan warga kampung untuk melintas. Yang nantinya jalan yang melintang di Citizen Park bisa ditutup dan warga kampungnya bisa melalui jalan tersebut. Dan di sini ada 2 danau. Ada danau Aspiration Lake dan juga Passion Lake ya.
Ini jalanan yang masih terputus di area boulevardnya yang mengarah ke area distrik dari Park Hills ya. Karena ada beberapa rumah yang belum dibebaskan di area tersebut. Jadi dari jalan Park Avenue depan bisa lurus terus ke depan ke arah distrik keempat yaitu Park Hills. Nanti yang ke kiri yang masih sawah itu, yang masih persawahan, akan dibangun distrik dari Park Stream. Kalau dari master plan kelihatannya nanti di area itu banyak apartemen ya. Lalu di depan, jika kita lurus nanti akan menyambung ke distrik Park Hills dan juga klaster yang bernama Palisade Hills ya. Yang ke kanan ini persimpangan dan yang ke kiri ini adalah Park Stream yang areanya sendiri belum sama sekali dipasarkan oleh Park Serpong. Dan cukup bagus ya view-nya di pagi hari, terlihat ada gunung-gunung yang tertangkap oleh kamera drone ya. Yang kanan ini area dari Citizen Hills ya. Di area Citizen Hills ini nantinya ada ruko The Hive Park Aurora. Jadi di area Citizen Hills sendiri belum ada pembangunan unit rumah. Kalau dari pihak developer ataupun sales ada yang menyampaikan unitnya udah mulai dibangun. Mungkin salah menangkap informasi ya, karena di area Citizen Hill sendiri yang bisa kita lihat nih aktual masih pemadatan lahan dan juga persiapan infrastruktur dari klasternya sendiri ya. Jadi ada beberapa Q&A juga dari teman-teman nih terkait rumah. Apakah boleh dipasang pagar depan? Jawabannya nggak boleh, tetapi pagarnya bisa dipasang di kiri kanan rumah dengan tinggi maksimal adalah 1 meter. Lalu nantinya setiap perizinan untuk renovasi minor maupun major harus izin ke pihak TMD ya, atau developer. Seperti pemasangan AC, pemasangan kanopi, itu termasuk pekerjaan yang harus izin ke pihak developer. Jadi ini sekitaran area distrik dari Zen Park View. Jadi area distrik Zen Park View sekitaran sini ya teman-teman semua. Dan juga yang bersebelahan dengan Zen Park View ada klaster dari Hillside. Kemungkinan Hillside di area depan ini ya. Di sini kemungkinan Hillside nanti akan berbatasan dengan pemukiman warga juga. Dan nanti yang paling tengah dari area Park Hills adalah klaster yang premium dari Black Slate Home di klaster Palisade Hills ya. Di sini untuk Palisade Hills sendiri udah bisa di booking atau teman-teman bisa langsung pilih unit ya, karena sudah dibuka untuk pembelian unitnya.
Dan untuk ruko The Hive Park Aurora, kemungkinan sisa dengan tipe yang besar yang harga mulai dari 1,9 M. Buat teman-teman yang lagi cari unit ataupun ruko, boleh info ke saya melalui WhatsApp yang ada di video ataupun deskripsi. Yang tadi saya zoom adalah Hilldale dan ini Citizen Hills. Jadi cukup sekian video kali ini di sesi kedua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran atau informasi yang bermanfaat dari video ini. Dan juga mohon bantuannya dari like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video mendatang. Dadah!